adalah senjata kita, senjata umat Islam. Betapa banyak hari ini umat Islam dizalimi karena tidak keadilan. Fitnah merajalela di mana-mana. Kebenaran sudah tidak lagi menjadi acuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat menghirup udara yang segar tanpa kita beli. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat kelak dan bisa berada di barisan shaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun berada, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bekal menghadapi fitnah akhir zaman. Bahwa seorang muslim hari ini mereka hidup di tengah-tengah fitnah, dan fitnah itu sudah di depan mata kita. Kita lihat di negara muslim khususnya di Palestina, Suriah, Rohingya, dan bahkan hari ini di negara kita tercinta adalah negeri Indonesia pun sudah kita lihat berbagai macam fitnah dan ujian. Lalu apa sebenarnya fitnah itu? Dijelaskan oleh Al-Azhari rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, bahwa fitnah itu adalah ujian dan cobaan. Maka manusia yang hidup pada hari ini mereka akan diuji berbagai macam ujian dan cobaan. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa ujian itu tak ubahnya seperti potongan malam. Hari ini pagi dia beriman, nanti di waktu siang hari dia pun bisa jadi kafir. Pagi hari dia beriman, nanti sore hari bisa jadi dia fasik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fitnah akhir zaman ini sudah terjadi. Ketika di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fitnah pun sudah ada terjadi. Kita lihat sejarah Nabi. Ketika Nabi usia 40 tahun ke bawah, tidak ada ujian fitnah yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia diberi gelar oleh orang-orang kafir Quraisy dengan sebutan Al-Amin, yang terpercaya. Tapi di saat dia masuk usia 40 tahun ke atas, di saat itulah ujian dan cobaan fitnah silih berganti datang kepada Nabi seperti siang dan malam. Begitu sampai di waktu pagi. Maka oleh karena itu di akhir zaman ini kita sebenarnya sudah dihadapkan berbagai macam fitnah dan cobaan. Kalau engkau hanya sekedar untuk berbuat baik, memperbaiki dirimu, maka engkau tidak akan mendapatkan ujian dan cobaan. Tapi di saat engkau sudah ingin memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat, lingkungan di sekitarmu, maka siap-siaplah kita akan menjadi ujian dan cobaan, akan menjadi fitnah, cacimaki orang banyak. Tapi jangan khawatir, jadikan fitnah dan cobaan itu sebagai tabungan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir zaman ini ujian akan silih berganti. Pertama, agar kita terhindar daripada fitnah akhir zaman, yang pertama berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindunglah kepada Allah, karena perlindungan yang sebaik-baiknya adalah berlindung kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap doanya dia selalu membaca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada fitnah kubur
wa min azabin nar, dan dari azab neraka, wa min fitnatil mahya wa mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah masih ad-dajjal. Maka oleh karena itu mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mati pun ada fitnah, diceritakan orang kejelekan kita. Fitnah sudah mati kita pun kita masih diceritakan orang yang masih hidup. Ada fitnah kubur, ada fitnah, ada ujian dan cobaan di saat kita berada dalam kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mintalah perlindungan kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya dengan cara berdoa kepada Allah. Doa adalah senjata kita, senjata umat Islam. Betapa banyak hari ini umat Islam dizalimi karena tidak keadilan. Fitnah merajalela di mana-mana. Kebenaran sudah tidak lagi menjadi acuan, malahan kebenaran dijadikan sebagai permainan. Kebenaran padahal itu benar, tapi di saat diadili dia akan menjadi yang tidak benar. Maka oleh karena itu berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, agar kita terhindar dari fitnah akhir zaman, yang kedua adalah tetap bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Wasta'inu bis sabri was shalah, dan mintalah kepada Allah dengan sabar dan salat. Minta kepada Allah dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Maka oleh karena itu, agar kita terhindar dari ujian ini mesti harus kita dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tidak ada obat fitnah akhir zaman kecuali tetap bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain, hanya kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, bersegeralah untuk mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian yang disediakan Allah seluas langit dan bumi. Kita kejar ampunan Allah. Allah sangat mencintai orang-orang yang bersegera untuk mendekatkan diri kepada Dia. Sebagaimana Nabi Zakaria, di saat dia sudah mendekatkan diri kepada Allah, di saat itu pula dia meminta kepada Allah dengan doa dia agar dia diberikan Allah pewaris keturunan dari dia. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Wahai Rabbku, Tuhanku, berikanlah aku pewaris keturunan dari diriku sendiri. Dan akhirnya Allah jawab doa Nabi Zakaria, dan Allah beri dia keturunan anak yang bernama Yahya, dan dia juga menjadi seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah memohon kepada Allah supaya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik adalah dambaan setiap muslim. Mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah akhir zaman, karena kita hari ini sudah berada di empat. Pertama, zaman kenabian Rasulullah SAW dan sudah berlalu. Yang kedua, zaman Khulafaur Rasyidin dan itu sudah berlalu. Yang ketiga, zaman kerajaan yang menggigit. Setelah ada dulu Islam berjaya di Spanyol, Turki, dan hari ini kita sedang berada di zaman penguasa yang tidak adil, yang berlaku semena-mena, dan yang terakhir nanti kita akan kembali kepada zaman khilafah, zaman kejayaan umat Islam. Umat Islam akan dipimpin oleh seseorang, dan itulah yang akan terjadi nanti di masa. Kita hanya menunggu masa. Oleh karena itu mari kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada jalan yang terbaik kecuali kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah empat bekal menghadapi fitnah akhir zaman. Yang pertama, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tetap bersabar. Yang ketiga, ketaatan. Yang keempat, bermohonlah kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih saudaraku dimanapun. Kalau ada terdapat kehilafan, kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf karena kami adalah manusia khata', manusia yang lemah.
penuh serba kekurangan, apalagi kekurangan dalam bidang ilmu agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.